kuliah analisis pasar dan komoditi agroindustri. Sebelum kita memulai perkuliahan, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Berikut absennya, mohon diisi ya. Oke, nah jadi hari ini kita mau membahas kelanjutan dari materi minggu lalu ya, tentang agroindustri marketing, ya kan? Nah sebelumnya itu minggu lalu kita sudah membahas tentang agroindustri marketing bagian pertama. Ada yang ingat nggak materi kita minggu lalu itu tentang apa? Oh iya, Feby tentang apa? Iya betul, tentang segmentasi pasar ya. Jadi di minggu lalu itu kita mempelajari bahwa marketing itu dipengaruhi oleh segmentasi pasar dari segi demografis, geografis, dan psikografis. Nah hari ini kita lanjut. Apa yang mau kita bahas adalah yang pertama, setelah pembelajaran ini diharapkan mahasiswa mampu menganalisis pemasaran dari segi bauran pemasaran. Nah, yang pertama yang harus kita tahu adalah pemasaran itu tidak hanya menjual produk dari produsen ke konsumen ya, tapi ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, kita harus tahu target pasar kita siapa, kemudian produk kita itu apakah kita memproduksi produk ada yang butuh sama produk kita, gitu ya kan. Kemudian kita harus menawarkan solusi. Jadi misalkan ada nih rumah tangga yang mau hidup sehat. Nah, produk apa yang bisa kita tawarkan? Contohnya kayak minyak goreng ya kan. Jangan pakai minyak goreng kelapa sawit, pakainya minyak goreng dari kelapa, misalnya seperti itu. Nah, ini kita mau membahas fungsi pemasaran terlebih dahulu ya. Di mana fungsi pemasaran itu adalah kegiatan-kegiatan yang terjadi selama proses pemasaran. Jadi nyampenya barang dari produsen ke konsumen ini mengalami proses ini. Ada yang namanya proses pertukaran, ya kan? Pertukaran hak milik dari pembeli kepada penjual, pertukaran fisik, adanya perlakuan handling, pengangkutan dan penyimpanan, serta fungsi dan fasilitas termasuklah standarisasi produk. Jadi produk itu pasti masing-masing udah punya standarnya ya sebelum dipasarkan. Nah ini yang mau kita bahas hari ini tentang bauran pemasaran atau biasanya kita bilang dengan 4P ya. 4P itu adalah produk ya, apakah barang dan jasa yang kita butuhkan itu, yang kita produksi itu memenuhi kebutuhan. Kemudian harga, price, bagaimana harganya, kayak mana cara kita mempertimbangkan harga produk kita. Kemudian ada place. Nah, tempatnya ini seperti apa? Di mana kita bisa memasarkan barang tersebut, gitu kan? Kemudian ada promosi atau komunikasi, bagaimana caranya supaya produk kita ini dikenal oleh masyarakat. Kira-kira sampai sini bisa diikuti materinya? Bisa ya, oke mantap. Nah, berikut adalah salah satu produk agroindustri ya kita bilang. Kenapa agroindustri? Hari ini kita mau membahas produk jadi ya, produk turunan yang diturunkan dari produk pertanian. Di sini contohnya ada kopi kenangan ya kan. Kopi kenangan itu produk agroindustri nggak? Iya, kenapa? Karena berasal dari kopi dan dia mengalami pengolahan ya kan. Bang, biasanya kalau kopi itu sebelum diseduh diapain? Digiling dulu ya bang, ya kan, digiling terus di roasting. Nah ini kita mau lihat kayak mana marketing mixnya. Nah yang pertama itu produk ya. Kopi kenangan itu menawarkan banyak jenis minuman ya, termasuk variasi non-coffee dan ready to drink. Jadi kalau misalkan kamu lihat kopi kenangan itu dalam bentuk yang kecil-kecil di Indomaret, itu namanya ready to drink, bisa langsung diminum.
Kemudian dari segi price, nah kopi kenangan ini dia strateginya itu affordable premium. Jadi meskipun dia menggunakan barang-barang yang premium, tapi harga yang ditawarkan itu tidak mahal ya kan. Itulah kenapa dia bisa mencakup semua lini. Nah, orang anak-anak muda bisa pakai, bahkan orang-orang yang udah kerja juga tetap minum kopi kenangan itu. Nah, kemudian place. Nah, di mana biasanya kita jumpa kopi kenangan ini? Tahu nggak di mana? Di Indomaret, di SPBU ya kan. Di SPBU itu ada banyak outlet kopi. Nah, itu adalah strategi pemasaran mereka. Nah, kemudian promosi ini seperti ini ya, branding. Nah, bagaimana caranya supaya kopi kenangan itu dikenal oleh masyarakat? Membangunlah brand awareness ya kan. Kemudian dia pakai promosi, dapat diskon sekian kerjasama dengan Grab seperti itu. Kira-kira sampai di sini ada pertanyaan? Saya ingin bertanya Kak Syarul, seberapa besar pengaruh preferensi konsumen terhadap kualitas dan kemasan produk? Oke, seberapa besar pengaruh preferensi konsumen terhadap kualitas dan kemasan produk? Ya, oke. Makasih Aisyah pertanyaannya, Ibu bantu jawab. Jadi sebenarnya sebelum membuat suatu produk, biasanya perusahaan itu melakukan R&D ya, atau Research and Development. Yang pertama tadi pengaruh preferensi konsumen terhadap kemasan produk dan kualitas. Nah, jadi ini kan tadi contohnya kopi ya, kopi kenangan. Jadi kalau misalkan tadi kita masuk lagi ke kemasan produk promosi ya, bagaimana produk dan promosi, bagaimana mereka mengambil hati atau supaya masyarakat itu tertarik dengan produk. Yang pertama itu memang harus memikirkan kemasan dulu ya, kemasannya seperti apa. Nah, kebetulan kalau kopi kenangan ini dia mempunyai kemasan yang aman ya untuk dibawa. Kenapa? Karena dia di atasnya itu di-seal ya kan, ditutup pakai plastik ya kan, disegel gitu. Beda dengan kopi lain yang mungkin di atasnya pakai cup mika. Nah, itu salah satu preferensi konsumen dalam memilih produk juga. Kemudian kalau dari segi kualitas, nah kita tarik ke price-nya tadi. Nah, kenapa sih Bu kopi kenangan ini punya tempat di hati banyak orang misalnya gitu kan? Padahal harganya itu nggak yang gimana-gimana kali. Nah, justru itu poinnya. Misal nih kita sebut kompetitornya. Kompetitor kopi kenangan itu ada yang tahu nggak siapa? Fore ya kan. Dimas selain Fore tahu nggak kopi apa lagi yang lain yang sering kita temui di jalan-jalan? Starbucks, Tomorrow Coffee ya kan. Nah, itu semua bicara kualitas ya kan. Mau itu Fore, mau itu Starbucks, itu pasti kualitasnya di atas. Kenapa? Karena mereka mengincar kelas menengah ke atas. Nah, dari segi harga juga pasti beda ya kan. Kalau kopi kenangan tahu nggak satu cupnya itu harganya berapa? Iya, 18.000 udah dapat yang gede. Dan kan kalau misalkan kita lihat Fore atau yang lain itu pasti 30-an paling murah. Nah, itulah tadi kenapa affordable premium. Balik lagi ke preferensinya. Kalau abang yang di sana suka yang premium, mungkin dia nggak mau ya kopi kenangan, dia lebih milih Starbucks atau Fore gitu kan. Tapi kalau mungkin yang jiwa-jiwanya hemat pangkal kaya, tapi tetap mau minum kopi gitu kan, mungkin dia larinya ke sini. Jadi kualitas dan harga itu biasanya tidak selalu berbanding lurus ya. Ada harga, ada kualitas. Tapi jargon mereka adalah affordable premium, menggunakan bahan yang se-premium mungkin, tapi tetap bisa menekan harga. Oke, kira-kira ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau tidak ada, Ibu yang mau menanya. Nah, jadi tadi kita sudah bahas marketing mix bauran dari kopi kenangan.
ada juga produk agroindustri rumahan ya, UMKM. Ini gambar apa? Taiso, tahu, bakso. Ada yang pernah makan ini nggak waktu masih kecil? Pernah. Oh, pernah makan nggak bang? Pernah. Kayak mana rasanya? Enak. Oke, ini kita mau coba lihat satu-satu ya. Ibu mau panggil dulu deh pakai nama absen. Absennya boleh kak? Oke, kita mau coba mengisi ya tantangan dan strategi ini berdasarkan materi kita hari ini ya. Yang pertama, tadi kan produknya kopi kenangan tuh. Kenapa kopi kenangan diproduksi? Nah ini ibu mau nanya, kenapa tahu bakso ini diproduksi? Untuk apa dia ada? Boleh? Kak Emma, kenapa kak tahu bakso ini? Apa keunikan dia kak? Makanya orang mau makan dia. Kalau menurut saya Bu, keunikan dari Taiso ini atau tahu bakso ini adalah kombinasi antara perpaduan antara tahu dengan bakso. Ya. Dari dua produk, ya biasanya orang menjual tahu ya tahu aja, bakso ya bakso aja, tapi ini dikombinasikan itu menjadi keunikannya. Oke, jadi keunikannya karena dia kombinasi dari dua produk Produk ya. menjadi satu. Nah, dua produk dan dengan mengkonsumsi itu kita biasanya udah merasa kenyang ya kan. Jadi ibu kalau masa-masa muda dulu nih, kalau mau kayak nggak ada uang buat nasi bungkus makan ini aja 5.000 udah kenyang. Tapi nggak boleh sering-sering nanti diukus kita. Oke, next ya. Untuk price atau harga, gimana harga tahu bakso ini yang kita jumpai? Sama nggak harganya? Berapa kira-kira bang harganya satu pieces? 1.000 ya? Ada nggak yang nemuin satu piecesnya itu 5.000? Ada sih, ada juga. Mungkin karena dia jumbo. Oh, tahu bakso jumbo ya? Mungkin karena dia jumbo harganya mahal. Yang kedua mungkin tempatnya kita beli kan? Mungkin kalau kita beli dari perapat nggak mungkin satu biji dia 1.000, pasti mobil untung dia naikkannya jadi 5.000 coba ya kan? Oke, kemudian place. Nah, Dimas, dari mana nih Dimas? Place. Biasanya di mana kita jumpa tahu bakso ini Dimas? Di pinggir jalan, di depan sekolah, ya kan? Kalau kalian yang cowok-cowok nih habis sholat masjid, sholat Jumat, ya biasanya di depannya apa nggak jumpa ini? Ada ya, misalnya. Tapi kalau kita nggak ke toilet nggak ada. Nah itu salah satu strategi pemasaran loh. Jadi kalau penjual tahu bakso itu tahu momen yang mana yang lagi rame di situ dia ada penjualan, tapi nggak tiap saat. Itu namanya strategi dari place. Nah untuk promotionnya gimana supaya orang-orang tahu nih abang ini jual tahu bakso. Apa nih yang abang ini buat? Oh, berarti ini Feby medsos tahu nama tukang bakso ya? Bisa ya? Bisa. Zaman sekarang udah canggih ya kan? Semua jualan itu kayak bunda-bunda, open order, tahu bakso nih, ready. Bisa. Terus kalian pernah dengar nggak tahu bakso pakai speaker? Ya, sound system. Oke, baik semua. Kalau tadi kita sudah membahas materi mengenai kopi kenangan, sudah membahas mengenai tahu bakso ya. Berikut ibu mau memaparkan sedikit lah, ada insight atau masukan dari YouTube ya terhadap perkuliahan kita hari ini. Kira-kira bagaimana strategi pemasaran dari kopi kenangan? Hasil dikirim saya membangun raya bisnis dengan 8 siswa di Indonesia dan waktu sudah ini strategi yang bisa mendapatkan dari yang strategis penggunaan sandal terbang praktis dari percuma animo yang harganya mahal. Mereka juga menemukan gradasi yang sangat terjangkau seperti SPBU. Strategi ini memungkinkan para anggota konsumen yang sedang dalam perjalanan dan mau bicara dengan harga terjangkau
bekerja sama dengan outlet-outlet yang lain. Kemudian selain lokasi tadi yang kedua dari apa strateginya? Lokasi, lalu ada kemasan ya atau penamaan produk. Ya, itu masuk ke produk. Contoh tadi dia paparkan contohnya kopi kenangan mantan. Nah, itu salah satu marketing mix dari sisi produk, menamai produknya itu supaya diingat oleh orang, ya kan? Nah, yang ketiga tadi dia bilang loyalitas itu termasuk ke promosi. Nah, mungkin si kopi kenangan ini pakai member juga nih. Jadi kalau siapa yang buat aplikasinya, ya kan sudah mendaftar di situ, bisa dapat program atau stand biasanya. Nanti pembelanjaan sekian, diskonnya berapa. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, nah mungkin inilah dia segmentasi pasar dari si kopi kenangan ya kan. Kita mau lihat dulu nih, kalau segmentasi pasar itu tadi sudah kita bahas dari segi geografis. Dari segi geografis berarti letak wilayah ya, bisa dari daerah, provinsi. Nah, kebutuhannya bagaimana? Kemudian demografis, umur berapa aja yang mengkonsumsi, jenis kelamin, pendapatannya bagaimana. Kemudian ada psikografis. Nah, biasanya dipengaruhi oleh kelas sosial, lifestyle, kepribadian. Nah, ini kita mau coba lihat. Nah, segmentasi kopi kenangan ternyata setelah kita telusuri itu demografisnya itu berada di antara umur milenial dan Gen Z. Nah, Gen Z ya, jadi umur 15 tahun ke atas itu sudah bisa minum ini, sampai umur berapa ya? Sampai umur 40-an kayaknya masih oke ya kopi kenangan ini ya. Tapi kalau udah umur 50 mungkin dia akan beralih ke kopi rumahan mungkin. Nah, kemudian dari segi geografis ya, di mana aja kita bisa jumpa counternya, di ibu kota atau kota besar ya kan. Kayaknya dia belum sampai deh ke kabupaten, mungkin dia belum sampai ya. Kopi kenangan, oh mungkin kayak di Siantar ya. Nah, itu kan udah kota Madia, beberapa tebing tinggi, mungkin mereka udah mulai sampai. Nah, kemudian psikografis ini yang ada di video tadi ya, ada mengikuti tren follower, kemudian menggunakan smartphone untuk bertransaksi. Nah, ini adalah keputusan dari konsumen dalam membeli kopi kenangan. Oke. Nah, jadi kesimpulan dari materi kita hari ini adalah bagaimana produk itu berjalan ya, dari lahan ke pasar sampai ke kita. Nah, ini adalah 3 proses penting yang mereka jalani. Yang pertama, bagaimana kita memproduksi produk tersebut, kemudian strategi apa yang kita buat, yang kita kenakan pada dia, kemudian bagaimana dia menciptakan, bagaimana dia memberikan kepuasan bagi konsumen atau orang yang mengkonsumsinya. Nah, ini ada 3 keyword ya untuk materi hari ini. Yang pertama, fondasi, yaitu pemasaran adalah jembatan antara produksi dan konsumsi. Nah, kemudian ada strategi. Nah, kenali siapa pelanggan kita melalui segmentasi pasar sebelum menjual. Jadi jangan asal-asal produksi aja tiba-tiba nggak punya market gitu ya, kan nanti produknya lama-lama stagnan. Kemudian eksekusilah menggunakan kombinasi 4P, produk, price, place, dan promotion yang tepat. Nah, kepuasan konsumen adalah aset terbesar bagi bisnis agroindustri kita. Oke, sampai di sini ada pertanyaan kira-kira untuk materi hari ini? Cukup ya. Oke, demikian perkuliahan kita hari ini. Berikut Ibu panggil namanya Nuria untuk mengisi absen. Yang dipanggil namanya silahkan menjawab kehadiran. Muhammad Fikri. Hadir, Bu. Arya. Saya, Bu.
Dimas Hoirudin, Feby Mentari, Haisah Aulia Putri, Hadir Bu. Emma Fadila, Hadir Bu. Tuti Wardani, Hadir Bu. sama Muhni. Oke, baiklah, berarti yang nggak datang hari ini berapa orang? 3 Bu. 3 orang ya yang nggak datang. Oke, terima kasih atas